Batik adalah warisan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Ia bukan hanya selembar kain, melainkan sebuah karya seni yang memadukan teknik, filosofi, dan makna kehidupan. Sejak zaman kuno hingga era modern, batik telah menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis, dan titik yang berarti titik. Sehingga batik bisa dimaknai sebagai seni menulis titik-titik untuk membentuk gambar indah. Sejarah batik di Nusantara panjang dan penuh cerita. Proses pembuatan batik tulis sungguh rumit dan penuh kesabaran. Canting digunakan untuk menorehkan malam atau lilin panas di atas kain putih. Setiap goresan membutuhkan ketelitian luar biasa. Setelah dilapisi malam, kain dicelupkan ke dalam pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, kulit kayu, atau tanah. Proses ini bisa berulang berkali-kali, tergantung kerumitan motif yang dibuat. Hanya untuk sehelai kain, pembatik bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dari situlah batik lahir sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan dedikasi. Selain batik keraton, berkembang pula batik pesisiran yang memiliki karakter berbeda. Di daerah pesisir Jawa seperti Pekalongan, Lasem, dan Cirebon, batik sangat dipengaruhi budaya asing. Pedagang Tiongkok, Arab, India, bahkan Belanda memberi sentuhan pada motif dan warna. Batik pesisir tampil lebih berwarna, cerah, dan bebas. Motifnya bisa berupa burung phoenix, naga, bunga, hingga kaligrafi Arab. Inilah cermin keterbukaan budaya Nusantara, di mana pengaruh luar bisa berpadu indah dengan tradisi lokal. Setiap motif batik membawa makna dan doa. Motif kaung yang berbentuk bulatan mirip buah aren melambangkan kesucian, keseimbangan, dan keadilan. Motif teruntum yang diciptakan seorang permaisuri keraton melambangkan cinta yang tumbuh kembali, sehingga sering dipakai pada acara pernikahan. Motif Megamendung khas Cirebon menggambarkan kesabaran, keteduhan, serta kebijaksanaan. Sementara motif Parang Barong menjadi lambang kekuasaan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Tidak ada motif yang dibuat sembarangan. Semua lahir dari nilai filosofis yang dalam. Batik juga menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat Jawa. Sejak lahir, bayi dibedong dengan kain batik tertentu yang diyakini membawa keberkahan. Saat dewasa, pernikahan dihiasi dengan batik bermotif khusus untuk doa kebahagiaan. Hingga kematian pun, kain batik dipakai sebagai penutup jenazah. Batik dengan demikian hadir dari awal hingga akhir kehidupan seseorang. Pada masa kolonial, batik tetap berkembang. Bahkan Belanda ikut memengaruhi lahirnya batik Belanda atau Dutch batik dengan motif-motif Eropa seperti bunga tulip, burung merpati, hingga tokoh-tokoh dongeng barat, para perempuan Indo-Belanda yang tinggal di Hindia. Belanda juga memesan batik dengan selera mereka. Walau demikian, batik tradisional tetap lestari dan menjadi simbol perlawanan identitas bangsa. Tokoh-tokoh pergerakan nasional sering menggunakan batik sebagai tanda kebanggaan akan budaya sendiri. Presiden Soekarno kerap mengenakan batik dalam pertemuan resmi. Batik juga dipakai untuk memperlihatkan keanggunan bangsa Indonesia di mata dunia. Lambat laun, batik tidak lagi sekadar pakaian adat, tapi menjadi identitas nasional. Perjalanan panjang batik mencapai puncaknya pada tahun 2009. Ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Pengakuan ini bukan hanya membanggakan, tapi juga mempertegas bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia. Sejak itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dari kantor pemerintahan, sekolah, hingga masyarakat umum, semua mengenakan batik dengan bangga. Kini, batik telah menembus dunia mode internasional. Desainer-desainer besar menghadirkan batik di panggung peragaan busana dunia. Batik tidak lagi terbatas pada kebaya atau kain panjang, tetapi sudah dipadukan dalam gaun modern, jas, sepatu, hingga aksesori. Batik bahkan telah dipatenkan di beberapa negara, menunjukkan betapa besarnya nilai ekonominya. Namun, yang terpenting adalah menjaga batik tulis tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Di tengah arus modernisasi, batik cap dan printing memang lebih cepat dibuat, tetapi nilai seni, makna filosofis, dan roh budaya sejati hanya ada pada batik tulis. Banyak komunitas
pengrajin dan lembaga yang kini bergerak untuk melestarikan batik. Mereka mengajarkan generasi muda tentang proses membatik, agar kearifan lokal ini tidak punah. Batik adalah jati diri. Ia bukan hanya simbol budaya, tapi juga simbol persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, batik hadir dengan keanekaragaman motif dan makna. Ada batik Dayak, batik Papua, batik Bali, batik Madura, dan masih banyak lagi. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, namun semuanya tetap disebut batik. Disitulah letak keindahannya. Berbeda-beda, namun tetap satu. Selembar batik adalah buku sejarah. Ia menceritakan perjalanan panjang bangsa, perjuangan, cinta, doa, dan kebanggaan. Batik adalah identitas yang membuat Indonesia dihormati dunia. Selama batik tetap hidup, selama itu pula jati diri bangsa ini tidak akan pernah hilang. Dan sebelum video ini berakhir, kalau kalian merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia yang luar biasa ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi cerita, sejarah, budaya, dan identitas bangsa yang menginspirasi.